Nah, hari ini kita bakalan bikin reaction video lagi teman-teman. Menghibur kalian-kalian yang ada di rumah. Jangan gabut, ngapain kalau gabut? No? So teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita langsung ya ke videonya, let's go. Ketemu lagi bersama saya, dan di video kita kali ini saya akan mencoba nge-review Samsung A70. Handphone yang dikeluarkan di tahun 2019 ini sekarang sudah memasuki generasi ketiga. Benar, ini adalah cikal bakal dari A71 dan A72 yang baru aja dirilis dan berada di segmen mid-range-nya Samsung. Video ini penting bagi kalian yang punya rencana meminang A70 di tahun 2021, di mana saya akan mencoba memberikan info yang akurat terkait beberapa dan juga pendapat saya saat menjajal A70 di tahun ini. So, langsung saja kita mulai videonya. Diawali dengan back cover belakang yang menggunakan plastik, tapi dengan tema kaca. Ya, dulu desain kayak gini emang banyak banget dan menjadi tren, apalagi warnanya yang terang seperti A70 ini. Ya, warna biru ini terlihat seger banget. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan 3 lensa kamera yang didesain sederhana dibanding dengan desain kamera-kamera sekarang yang cukup berani nge-explore desain-desain unik. Sekarang kita beralih ke bagian samping yang tipis banget teman-teman. Di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume di bagian atas. Sementara itu untuk bagian sebelah kiri kita akan mendapati tempat SIM, di mana dia ada support triple SIM dan kalian bisa menggunakan handphone ini dengan 2 SIM sekaligus plus 1 kartu memori. Di bagian atas kita akan dapat 1 lubang mikrofon, dan di bagian bawah handphone ini punya speaker mono, jadi dia belum stereo, dengan didampingi ada mikrofon, port USB Type-C, dan juga di sini ada lubang jack audio 3,5 mm. Nah, untuk paket pembelian Samsung A70 ini kita sudah dapat fast charging 25 watt. Jadi agak lumayan oke sih dibanding kita beli A52 yang sekarang yang masih dapat chargeran 15 watt. Enggak, 15 apa 10 watt ya kemarin, saya agak lupa. Pokoknya dia masih belum dapat 25 watt, padahal A52 kan sudah support 25 watt. Selain bagian belakangnya yang terlihat menarik dengan balutan back cover yang seperti ini, warnanya yang kinclong, Samsung A70 ini mempunyai berat 183 gram dengan ketebalan hanya 7,9 mm. Jadi walaupun handphone ini tergolong sejenis tablet karena lumayan gede, namun saat digunakan satu tangan ini masih lumayan enak. Itu dikarenakan dia punya ketebalan yang masih wajar. Ini kalau misalkan kita ngegunainnya nggak pakai case ya, tapi kalau ditambah case otomatis ketebalannya akan bertambah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Samsung A70 ini punya layar yang gede, ukurannya 6,7 inch, jadi ini udah masuk kategori phablet. Resolusinya 1080x2400 dengan tipe Super AMOLED. Sayang sekali saat itu Samsung belum memperkenalkan refresh rate yang tinggi. Di sini refresh rate-nya masih 60 Hz saja, dan untuk kepadatan pixelnya itu menyentuh angka 393. Hasilnya saat digunakan untuk melihat layar ini, saya malah makin kecanduan dengan tampilannya yang bagus banget, saturasinya yang kuat, dan warna hitam yang pekat ngebuat saya agak jatuh cinta banget sama layar dari Samsung A70 ini. Untuk hal dapur pacu, handphone ini udah pakai Snapdragon 675 dengan fabrikasinya 11 nanometer. Memang sedikit ketinggalan sih, dikarenakan sekarang 675 itu udah jarang banget digunain. Walaupun begitu, masih dapat support loh dari versi Android-nya, dan untuk One UI-nya udah dapat versi 3.1, dan Android-nya kita bisa menikmati versi yang ke-11. Ini lumayan menyenangkan karena handphone ini sudah 2 tahun rilis di pasaran. Terus bagaimana untuk performa gamingnya saat kita gunakan di tahun 2021? Ini dia.
Nah, berikut ini adalah performa gaming dari Samsung A70 setelah saya coba install games dari Call of Duty, dan ini settingan grafiknya yang bisa didapat, yaitu bisa settingan sangat tinggi dan untuk frame rate-nya bisa ke maksimal. Coba kita langsung saja memainkan. Hal yang pertama yang membuat saya senang adalah layarnya yang emang gonjreng banget. Warna yang dihasilkan saat kita melihat layar ini dan memainkan gamesnya itu udah berasa nyaman banget. Terus kalau kalian bertanya gimana performanya, performanya biasa aja. Saya nggak bisa bilang ini jelek, tapi nggak bisa bilang ini bagus, karena emang itu yang saya rasakan. Meskipun settingannya udah bagus, yaitu di settingan yang high, tapi saya masih kurang nyaman sih ya dengan kualitas dari performanya. Tapi kalau dari layarnya saya udah nggak komplain. Andaikan saja ini dapat 90 Hz pasti udah cakep banget, walaupun dari segi performanya itu terbilang pas-pasan. Oh iya, dengan 675 ini handphonenya dengan 675 pabrikasi 11 nanometer, handphone ini agak terasa hangat walaupun saya baru aja memainkan game ini. Oke, kesimpulannya bagi kalian yang pengen beli handphone A70 dengan mengandalkan game saja, saya tidak akan berani rekomendasi karena skor saya untuk gaming di A70 ini adalah biasa aja. Kita beralih ke sektor kamera. Dia mempunyai 3 lensa yang masing-masing punya bentangan 32 megapiksel untuk lensa utamanya, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, dan 5 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sementara untuk lensa selfie-nya, dia mempunyai 32 megapiksel. Beberapa fitur dari kamera Samsung A70 ini cukup lumayan menarik dan lumayan lengkap, seperti ada mode portrait yang bisa kita gunakan kamera belakang dan kamera depan, dan intensitas bokehnya itu bisa diatur. Waduh. Ya. Terus juga untuk mode fotonya, di sini kita bisa melihat opsi untuk sudut lebar dengan pilihan zoom yang bisa kita atur, atau mau mode normal saja. Oke ya, ini bisa dikolaborasikan dengan lampu flash, terus juga ada efek yang sudah siap siaga, baik itu untuk filter wajah ataupun filter yang seperti ini. Terus lanjut ke bagian video, dia udah support 1080 ya, baik di 30 fps ataupun di 60 fps, dan ada stabilisasinya juga yang kalau kita aktifkan itu membuat perekamannya bisa lebih smooth. Namun dengan konsekuensi gambar yang dihasilkan jauh dikurangi. Jadi nanti kita bakal bahas itu di preview videonya aja. Oke, terus next lagi ke fitur yang lain. Yang terakhir di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa fitur seperti mode malam, gerakan super lambat, terus juga ada gerak lambat juga, ada hyperlapse, panorama, dan mode profesional. Itu yang bisa kalian dapatkan di Samsung A70. Sementara itu, buat kalian yang nanya gimana hasil kamera depan dan kamera belakang, serta perekaman videonya, oke teman-teman, ini adalah perekaman dari Samsung Galaxy A70 dengan menggunakan stabilisasi. Jadi untuk kualitas gambarnya agak diturunin sedikit, tapi kalau kita ngambilnya waktu pagi ini dengan cahaya yang masih banyak, itu hasilnya emang gonjreng, bagus habis.
stabilisasi juga membantu kita untuk lebih bisa nyaman saat melakukan pengambilan. Dengan posisi jalan kayak gini, hasilnya bagus banget. Dan ini adalah perekaman dari Samsung A70 yang nggak menggunakan stabilisasi. Teman-teman bisa bandingkan kualitas gambarnya seperti apa di 30 fps 1080. Oke, dari Samsung Galaxy A70. Oke, dan ini perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy A70 di rentang 30 fps 1080. Resolusinya 32 megapiksel dan saya punya bentangan 16:9. Asik, warnanya lumayan bagus, khas banget Samsungnya. Dan kita coba jalan. Saya mau ngomong apa tadi ya? Oh iya, A70 ini punya bezel yang tipis banget dibandingkan A72 dengan A71. A70 looknya lebih kelihatan bezels banget, jadi kiri kanan sama atas bawahnya itu terlihat lebih tipis dan membuat handphone ini waktu kita pertama kali ngelihat emang flagship banget, ciri-ciri flagship gitu, meskipun masih berada di ranah advance. Kalau kalian tanya, handphone ini kuat nggak dipakai seharian? Saya akan langsung jawab, oke. Handphone ini punya baterai 4500 mAh, namun saat saya coba memakai dalam beberapa hari, handphone ini masih bisa bertahan sampai seharian. Walaupun ini sudah saya beli dengan 100 second, tapi menurut saya kapasitas baterai yang ditanamkan ini cukup akurat dan bagus banget. Apalagi kita udah dibekali dengan pengecasan cepat 25 watt di paket pembelian. Oke teman-teman, dengan beberapa perbandingan, terus juga ada hal-hal yang menjadi catatan saya, handphone Samsung A70 ini yang sekarang berada di rentang harga 2,4 sampai 2,7 juta, menurut saya cukup layak kalian pinang di tahun 2021. Apalagi versi yang saya dapat ini adalah versi RAM 6 dengan internal 128 GB. Gak banyak handphone yang punya brand bagus, terus juga kapasitas RAM dan internal gede, dengan kecanggihan kamera serta layar yang bagus dijual dengan harga 2 jutaan. So, buat kalian yang sudah minat banget dengan A70, gak usah ragu, silakan dipinang. Dengan catatan unitnya masih bagus, chargernya masih original, dan tidak ada kendala sama sekali dari handphone tersebut. Oke, demikian review saya tentang Samsung A70 di tahun 2020. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimakin. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. So, tetap sehat.